14. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Pari Menyapa. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Pari Menyapa, PA Wonogiri Menyapa, yang alhamdulillah pada saat ini sudah memasuki episode ke-14. Jadi pada dasarnya podcast Pari Menyapa ini sebagai media Pengadilan Agama Wonogiri untuk berinteraksi atau memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat Pengadilan Agama Wonogiri seputar pelaksanaan ataupun hukum-hukum yang berada di pengadilan agama. Nah, dalam hal ini kita menghadirkan salah satu senior saya, salah satu hakim dari Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Yang Mulia Mempaluti SHIMH, yang pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait masalah peradilan elektronik. Yang mana kita ketahui bersama bahwa peradilan elektronik itu merupakan kebijakan daripada Mahkamah Agung dalam rangka access to justice yang lahirnya sejak tahun 2018 berdasarkan Perma 3 2018, yang kemudian berkembang sampai dengan Perma 7 2022, adanya fitur e-litigasi di dalamnya. Mungkin untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ngobrol kepada narasumber kita, Bapak Yang Mulia Mempaluti SHIMH. Bagaimana Pak Yang Mulia? Sehat? Alhamdulillah aman. Aman terkendali dan kontrol. Aman terkendali. Ya, jadi pada hari ini kita akan berbicara, ngobrol diskusi terkait masalah peradilan elektronik. Iya. Ini adalah hal yang baru mungkin bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Wonogiri, bahwasanya ada sebuah model baru terkait pelaksanaan peradilan. Ya. Nah, untuk Pengadilan Agama Wonogiri sendiri, pelaksanaan terkait peradilan elektronik seperti apa, Pak Yang Mulia? Saya panggilnya abang aja ya, karena ini senior saya, senior dari segi usia sebenarnya. Jadi bagaimana Bang, menurut Abang? Dari sisi kerja, dari senior Fajar ya? Ya dari segi kerja, segi makan asam garam kehidupan lah senior Abang kan gitu. Jadi gitu Bang, gimana Bang penerapannya di Pengadilan Agama Wonogiri Bang? Terkait pelaksanaan EKOT, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri dalam rangka menerapkan, mengimplementasikan terkait peradilan elektronik ini kepada masyarakat khususnya Kabupaten Wonogiri. Nah, EKOT itu sebetulnya kan udah lama juga. Udah lama, dari 2018, kemudian 2019 nomor 1 ya tahun 2019. Kemudian Perma nomor 7 tahun 2022. Diimbangi dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363 tahun 2022 ya. 2022. Iya, sebetulnya udah lumayan lama juga ya, tapi pelaksanaannya 6 tahunan ya kurang lebih 6 tahun. Tapi pelaksanaannya itu di PA Wonogiri rasanya itu belum maksimal. Maksudnya kalau kita lihat dari jumlah perkara yang sampai hari ini itu udah nyampe 1336, berarti 1336 perkara ya. Kemudian yang didaftarkan ke EKOT itu baru mencapai 510, berarti di bawah 50% ya? Ya, masih di bawah 50%. Bisa udah lumayan juga itu ya dibandingkan sebelumnya ya. Nah, yang mengikuti proses secara e-litigasi itu hanya 15 perkara, baru mencapai 15 perkara. Yang full habis sampai selesai ya, melaksanakan persidangan secara elektronik gitu ya. 15 perkara. Yang itu kebetulan dihadiri oleh penggugat dan tergugat artinya. Kalau melihat itu berarti pelaksanaan e-litigasi jika dibandingkan dengan jumlah perkara ya nggak maksimal juga sebetulnya. Tapi kalau EKOT-nya ya udah lumayan juga, hampir 50% malah itu. Ya, 50%. Dari 1336 perkara. Nah,
Tentu ada berbagai upaya yang sudah dilakukan, misalnya yang ini yang kita lakukan ini juga bagian dari itu. Kita sosialisasikan terkait dengan litigasi atau persidangan secara elektronik, dengan harapan masyarakat mengetahui dan mau mengikuti proses persidangan secara elektronik itu tadi. Nah, untuk sampai sekarang ini kebijakan ketua pun sudah mengharuskan para pihak yang melek teknologi tentunya dengan pendidikan tertentu untuk bersidang secara elektronik atau bahkan mendaftarkan perkaranya secara e-court. Nah, kalaupun mereka nggak mampu dengan alasan nggak bisa, belum biasa dan lain sebagainya, tentu akan dibantu oleh petugas kita yang ada di PTSP. Ya. Seperti itu. Tapi kalau ngelihat antusias itu rasanya berdasarkan perkara sangat minim untuk litigasi ya. Oke, jadi memang dalam hal ini kebijakan daripada pimpinan Pengadilan Negeri Wonogiri sudah melaksanakan itu. Sudah maksimal sebetulnya. Bahkan dari ada kriteria pendidikan yang memang diminta untuk diharuskan untuk memakai e-court tadi. Itu kriteria SMP apa SMA gitu? SMP ke bawah ya. SMP. Jadi Pengadilan Agama Wonogiri menerapkan kebijakan bahwasanya pendidikan para pihak yang SMP ke bawah itu diwajibkan memakai e-court karena memang manfaat daripada e-court itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa rata-rata tingkat ekonomi itu kan berbanding lurus dengan status pendidikan. Ya. Kebanyakan rata-ratanya seperti itu. Bukan kita mengecilkan daripada pendidikan yang rendah, tidak, tapi rata-rata seperti itu. Oleh karenanya memang pimpinan daripada Pengadilan Agama Wonogiri menerapkan kebijakan bahwasanya untuk membantu daripada masyarakat pencari keadilan agar kiranya tidak terlalu besar dalam mengeluarkan uang untuk biaya untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Wonogiri. Itu benefitnya juga itu kan. Benefitnya salah satu minimal biaya panjar yang dibayar itu minim untuk biaya panggilan ya. Biaya panggilan. Salah satu dampak itu. Ya, karena panggilannya itu udah dilakukan ke email secara elektronik. Nah, terkait yang 15 perkara yang didaftarkan secara litigasi, saya nanya ke depan itu katanya kendalanya itu ya karena nggak terbiasa aja menggunakan aplikasi itu. Salah satu kendalanya itu ya. Ya itu memang salah satu masalah sih sebenarnya, masalah problematika yang ada di masyarakat setiap, bukan hanya di Wonogiri sebenarnya, tapi masyarakat lain memang pemahaman kita terhadap pemahaman masyarakat terhadap informasi teknologi itu memang agak kurang. Memang itu perlunya sosialisasi. Salah satunya adalah melalui media sosial atau kanal-kanal daripada pengadilan itu sendiri untuk dapat masuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, mungkin seperti itu. Dan itu juga kita imbangi juga, maksudnya kalaupun sebagaimana yang sampaikan tadi, kalau misalnya dia memang nggak mampu, nggak tahu dan lain sebagainya, kan kita ada PTSP, meja informasi, pojok e-court untuk mengakomodir itu dan membantu mereka. Bahkan kalaupun jawaban atau apa gugatan dan sebagainya itu kan dibantu sama Posbakum ya kan. Posbakum. Artinya nggak serta merta walaupun kita memaksa untuk melakukan e-court atau litigasi, tetapi kita imbangi dengan bantuan juga kan. Ada bantuan. Memang ada bantuan daripada ada upaya dari pengadilan bagaimana caranya untuk penerapan e-court ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya dengan petugas tadi sebenarnya. Ya, untuk membantu itu. Tapi di ruang sidang itu kalau misalnya kita suruh milih, mungkin kemungkinan banyak itu mereka itu nggak akan mau e-court karena mereka merasa terbebani sebenarnya. Terbebani dengan mungkin kultur budaya, mindset kita yang tidak mau, karena tidak paham jadi tidak mau mencoba, sebenarnya begitu. Bisa jadi karena kita tidak tahu kultur budaya itu ya. Karena tidak tahu jadi tidak mau mencoba. Walaupun sebetulnya udah kita sampaikan juga kan, dibantu dan lain sebagainya. Benefitnya ya itu tadi kan, biaya yang mereka keluarkan minimal itu kan nggak ini. Kemudian
Itu kan ada di litigasi biasa di awalnya itu jika penggugat dan tergugatnya hadir atau para pihaknya hadir itu kan kita bikinkan ekor itu. Bikinkan ekor artinya kod kalender berdasarkan kesepakatannya mereka ya kan. Mereka, ya. Itu apa namanya minimal kepastian dari jadwal sidang itu sendiri. Jika memang nggak mampu ya itu tadi kita bantu lagi. Jadi selain benefit dari biaya, mereka juga ya kepastian itu. Kemudian ya nggak perlu hadir juga kan? Hadir juga ya sebenarnya kita melalui SIP kan, sistem informasi pengadilan, nah, aplikasi e-court kan sebenarnya bisa itu untuk biaya. Tapi yang menarik sebenarnya ini, kita kan udah pemerintah kita ya khususnya mungkin satu data terkait segala bentuk hal administrasi itu mau digabungkan satu data, benar begitu? Ya. Baik nomor handphone, email segala macam. Ini pertanyaan ke narasumber, mungkinkah ke depannya? Kan kita ketahui bersama bahwa di Perma 7 2022 itu kan sistemnya hybrid. Hybrid itu dalam artian sebelum ada persetujuan, maka pihak tergugat ini dipanggil melalui pos tercatat, kan gitu. Nah, apakah nantinya dimungkinkan dengan adanya satu data yang udah dimasuk dalam program pemerintah kita, panggilan itu hanya dilaksanakan melalui domisili elektronik, email atau WhatsApp, karena memang itu lebih menghemat biaya lagi dan lebih memudahkan lagi. Bagaimana menurut narasumber? Dimungkinkan atau tidak? Kalau berbicara mungkin atau tidak, mungkin aja. Misalnya hal yang kecil di Perma nomor 1 tahun 2019 itu kan awalnya harus dengan persetujuan para pihak untuk melaksanakan perkara secara atau elektronik, litigasinya. Tapi kemudian kan dirubah itu. Dirubah. Ya, tidak membutuhkan persetujuannya jika memang salah satu pihak atau penggugat misalnya mau memilih untuk melaksanakan sidang secara elektronik, ya boleh-boleh aja. Tetap akan kita laksanakan secara elektronik kan gitu, berdasarkan ketentuan Perma itu tadi. Nah, jika dia tidak mau, berarti dibantukan nanti sama kita juga. Tadi kalau berbicara mungkin ya mungkin saja, cuman tetap harus ada verifikasi kan sebetulnya, domisili yang terverifikasi. Domisili elektronik itu bahasanya itu domisili yang terverifikasi. Jadi kalau misalnya di Perma di awal itu kalau nggak mau ya sudah nggak kita laksanakan. Tapi yang sekarang itu jika diketahui domisili elektroniknya, kita panggil ke situ untuk panggilan yang pertama. Kemudian jika memang tidak hadir, artinya kan kita anggap nggak terverifikasi. Ya. Kemudian baru kita panggil dengan panggilan tercatat. Jika memang udah dilaksanakan juga demikian, nggak ini ya proses persidangan kan tetap dilanjutkan. Nah, jadi jawabannya mungkin ya karena itu tadi. Tapi itu kalau misalnya nggak didukung sama kebijakan-kebijakan, ya susah juga. Artinya model sekarang itu kan model enggak satu lembaga itu bekerja sendiri berdasarkan kewenangannya, itu udah nggak bisa, susah itu. Jadi harus memang didukung oleh lembaga-lembaga yang lain terkait dengan itu tadi. Jadi ada aturannya, terus kita lakukan kerjasama, ya bisa dimungkinkan itu. Sebagaimana ditanyakan tadi. Cuman ada yang selain yang itu, sebetulnya sisi lain e-court itu mindsetnya ketika kita berbicara e-court kemudian dengan benefitnya itu, ada yang beranggapan bahwa proses persidangannya itu bisa cepat selesai. Proses persidangannya itu cepat selesai. Padahal nggak juga seperti itu. Sebetulnya proses persidangan tetap berlaku sesuai dengan hukum acara kan. Litigasi persidangan secara elektronik tetap berlaku sesuai dengan hukum acara. Cuman ya caranya itu tadi menggunakan media elektronik. Media elektronik. Jadi mereka itu nggak perlu datang, menggunakan media itu aja, memudahkan itu, tapi nggak memotong proses persidangan itu sendiri. Jadi kalau berbicara cepat nggak cepat itu kan relatif sebetulnya. Kalau iya benar nggak sih? Iya. Memang itu sistem
namanya hukum acara itu kan sebagai rambu sebenarnya. Sebagai rambu ya memang pedoman awal untuk, kalau bahasa dalam perdata itu ya hukum prosedural dulu. Jadi fakta formil bahasanya seperti itu. Nah, fakta formil ya harus didapat melalui proses persidangan, Pak. Ya. Sebenarnya. Nggak boleh dilangkahi juga. Nggak boleh dilangkahi. Jadi kan rambu untuk mendapatkan fakta formil ya melalui proses persidangan. Ya tapi menariknya memang ECOT ini menjadi sebuah hal baru yang mungkin dipersepsikan yang berbeda. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu salah Dalam satunya. artian orang kan ya di era sekarang, era digitalisasi ini, orang kan serba mudah, serba orang mau makan ya tinggal pesan Gojek. Mungkin dipersepsikan seperti itu. Padahal memang ini hanya mengganti media sebenarnya gitu. Mengganti media. Nah. Oh iya, kita sapa dulu audiensnya sekali-sekali. Gitu ya. Ini juga ada audiens kita. Mohon maaf ini baru nyapa ini, karena asing ngobrol sama narasumber kita. Mengobrolkan hal yang lumayan baru, lumayan ya aktual lah untuk kita bincangkan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin podcast Mari Menyapa yang telah ikut bersama-sama hadir kita juga. Di sini kita ada Pak Waka, Pak Hakim, Pak Sekretaris, Bu Panitera dan kawan-kawan yang lain yang ikut menghadiri podcast Mari Menyapa pada episode Pak Ketua, ini. Pak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Oh, Pak Ketua juga ada ya, Pak Ketua. Pak Ketua juga ikut hadir dalam rangka mendukung pelaksanaan daripada podcast Mari Menyapa sebagai bentuk sosialisasi media informasi kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Oke, nanti juga kita ada sesi pertanyaan dari Bapak Ibu audiens yang ada di studio podcast Mari Menyapa yang nantinya akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Bareng-bareng aja jawab. Oh, bareng-bareng. Ini yang host ya, narasumber ya sama ya. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ini terkait tadi peradilan elektronik. Tadi kan memang mempersepsikan peradilan elektronik itu menjadi persepsi bahwasanya sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam proses penyelesaian perkara. Apakah hal tersebut nantinya akan merusak marwah peradilan sebenarnya? Menurut saya, pertanyaan saya seperti itu, karena memang yang dahulu kita dihadapkan terus dengan hakim menasehati setiap kali persidangan dalam proses perkara percayaan saja. Tapi di dalam ECOT itu ada proses yang terpotong, karena kan bahasa di dalam perkara percayaan ya, contohnya salah satu contohnya misalnya hakim setiap kali persidangan wajib mendamaikan para pihak. Nah, tapi kan di situ hakim hanya bertemu pihak beberapa kali sidang. Ya. Jadi ada beberapa kali sidang yang terpotong gara-gara itu. Apakah itu mempengaruhi marwah peradilan itu sendiri atau seperti apa? Enggak lah. Soalnya ya sebagaimana yang kita sampaikan itu tadi, kan nggak ada hukum acara yang kita lewati di situ. Semuanya didasarkan kepada hukum acara juga, ya kemudian disesuaikan dengan ya dulunya hadir di persidangan, sekarang secara elektronik nggak hadir sama sekali. Iya. Yang hadirnya itu kan kalau misalnya mereka memilih secara litigasi kan di pembuktian aja itu kan. Ya, hadirnya di pembuktian, sisanya kan elektronik. Pembuktian dan sidang pertama biasanya begitu. Ya, sidang pertama. Mediasi pun sekarang aturannya kan udah bisa dilakukan secara elektronik. Yang pertama, kalau pertanyaannya bisa merusak marwah, saya rasa enggak. Karena kan itu dilaksanakan tanpa menyimpangi dengan ketentuan hukum acara itu tadi. Sebagaimana disampaikan, itu medianya aja yang berbeda dan kita nggak menyimpangi hukum acara. Nggak juga persepsi itu tadi seolah-olah perkaranya cepat selesai, yang kelihatannya menggampangkan kan, padahal nggak juga. Nah, hadir di pembuktian ya cuma sekali itu, bacaan putusan pun kita
dikirimkan ke domisili elektronik. Domisili elektronik, jadi ya. dia ketika kita baca putusan ya nggak perlu hadir juga ke sini. Hadirnya pas pembuktian ya sekali toh itu ya. Ya. Mediasi gitu sekali lagi. Sidang pertama dengan biasanya pembuktian. Berarti kalau kita urutkan berarti dari selama proses dari sidang pertama sekali. Kemudian kalau memang hadir dua-duanya mediasi berarti kan. Itu pun mediasi boleh milih secara elektronik atau bukan. Pilihannya tergantung sesuai dengan keadaan itu tadi ya. Kalau ada bencana alam, hal-hal yang menurut hakim mediator nggak memungkinkan ya bisa ya kan. Kemudian yang ketiga ya pembuktian baca putusan. Cuman kalau masalah menasehati tentu kita optimalkan untuk menasehati dalam perkara perceraian supaya tidak jadi itu bercerainya, karena harapan kita kan nggak usah bercerai kan, lebih bagus rukun. Walaupun simple, kelihatannya mungkin menurut kita simple kali ya, walaupun kondisinya seperti itu menurut pandangannya kita, tapi orang yang belum terbiasa, baru tahu bahkan ketika datang ke sini mungkin agak kagok, agak nggak biasa untuk itu, dan bisa aja itu ini persidangan bener apa enggak ya sih, ini persidangan apa bukan sih, kira-kira seperti itu. Iya, sebenarnya ya menarik sih memang. Itu kan nanti kaitannya dengan proses persidangan marwah tanggung jawab para hakim majelis ataupun hal-hal yang terkait di dalam proses persidangan, dalam upaya-upaya yang memang sudah ditentukan. Tadi seperti perceraian kan memang ada upaya damai di setiap kali proses persidangan. Tapi kan hal itu kemudian tidak menafikan bahwasanya dengan sidang elektronik hal itu diingkari kan begitu. Sebenarnya ya bisa dilakukan. Misalnya tadi salah satu contoh adalah mengoptimalkan pada saat pertemuan untuk proses perdamaian kan seperti itu. Penasihatan kan seperti penasehatannya. Jadi memang tidak menafikan itu juga. Kemudian terkait hal ini, apakah nanti prosesi ini sampai ke upaya hukum atau seperti apa? Prosesi ekotnya saja, karena kita ketahui bersama bahwa di Perma 3 2018 itu tidak diatur terkait litigasi. Perma 1 2019 baru diatur litigasi, kemudian Perma 7 tahun 2022 itu baru diatur, dipersempurnakan lagi. Nah, itu bagaimana proses pelaksanaan terhadap perkara-perkara yang kemungkinan nantinya bisa sampai upaya hukum. Upaya hukum kalau kita lihat Perma nomor 7 itu yang 2022 itu bisa dilakukan secara elektronik juga. Bisa. Memang ada aturannya. Upaya hukum berarti kan banding misalnya, verzet. Bisa dilakukan secara prosesnya mungkin ya sama kan, menggunakan ini ketika berbicara litigasi biar kita nggak lupa ya, kita kan menggunakan aplikasi berbasis web yang namanya e-court ya. Berbasis e-court. Nah, litigasi itu kan bagian dari e-court itu tadi, bagian dari e-court. Nah, ya sama prosesnya, kita daftarkan, kita ini kan upload semuanya, nanti ini ya dikirimkan semua berbasis aplikasi itu. Sangat bisa untuk upaya hukum. Sangat bisa untuk upaya hukum. Memudahkan malah. Di Perma 7 itu diatur ya dari 2020 untuk upaya hukum, sehingga memang salah satu bentuk kemudahan dalam sehingga orang tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengurus seperti itu. Ya ibaratnya mengurangi, bukan tidak perlu datang sih, mengurangi jatah untuk datang ke pengadilan. Upaya hukum juga udah diatur, bisa dilakukan secara elektronik. Nah, kalau melihat perbedaan itu antara Perma nomor 1 tahun 2019 dengan Perma nomor 7 tahun 2022, salah satunya yaitu upaya hukum itu. Upaya hukum, kemudian pelibatan pihak lain seperti kurator misalnya, itu juga sudah bisa masuk. Kemudian perluasan perkara, kepailitan misalnya. Kepailitan bisa ya, memang di dalam Perma 7 2020 itu memang bisa diatur untuk kewenangan hal-hal yang bisa diselesaikan secara elektronik, sebenarnya kepailitan masuk. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih hal, kita kan lagi gembar-gembor masalah zona integritas.
Ada yang namanya wilayah bebas dari korupsi, ada namanya wilayah birokrasi bersih melayani. Alhamdulillah Pengadilan Negeri Wonogiri ini masuk dalam proses pengusulan pengusulan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan alhamdulillah telah lulus administrasi. Tepuk tangan untuk Pengadilan Negeri Wonogiri. Kami mudah-mudahan lulus untuk tahap selanjutnya ya. Ya, kita minta doanya kepada masyarakat semua, masyarakat Kabupaten Wonogiri khususnya, kemudian pemirsa podcast Pari Menyapa untuk mendukung kami dalam rangka mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan pertanyaan tadi bahwa kita lagi gembar-gembor dengan zona integritas. Bagaimana sih peran daripada peradilan elektronik itu dalam rangka memenuhi aspek wilayah zona integritas tadi. Itu kan ada PBK, ada wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, yang sebenarnya stretchingnya adalah salah satu stretchingnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya. Nah, itu bagaimana kira-kira pengaruh atau dalam pelaksanaan penerapan ekod peradilan elektronik tadi dalam rangka memenuhi daripada stretching zona integritas tadi. Yang pertama, penggunaan ekor atau elitigasi itu kan mengurangi intensitas bertemu, itu juga apa namanya bagian dari itu kan. Maksudnya dengan kurangnya intensitas pegawainya pengadilan bertemu kan mengurangi apa yang dinamakan dengan prasangka yang tidak baik ya kan. Maksudnya intensitas bertemunya kurang. Jadi mau masuk melakukan hal-hal yang tidak benar pun atau yang tidak dibolehkan secara undang-undang itu kan tipis sekali gitu. Kemudian yang kedua itu tadi memudahkan kan. Memudahkan sebetulnya, minimal karena pergantian media, misalnya yang kita gunakan media elektronik itu, kalau mereka yang paham teknologi dan terbiasa tentu sangat dimudahkan. Mereka nggak perlu ke persidangan, ke kantor, ya kan, nggak perlu ke kantor, bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu kan juga memudahkan. Itu kan juga bagian dari meningkatkan pelayanan batas publik tadi ya. Iya. Pelayanan publik tadi. Ya memang dalam artian salah satu hal yang bisa diangkat bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik itu diraih dengan salah satu caranya adalah mengimplementasikan ekod secara maksimal. Karena memang itu sangat membantu sekali masyarakat. Tapi ya itu tadi, walaupun kita sudah melaksanakan, kita wajibkan memang malah terkesan maksa gitu kan. Tapi sedemikian antusiasnya kita untuk membuat masyarakat lebih mudah untuk itu. Tentu walaupun dari internalnya kita itu Pengadilan Agama Wonogiri, tapi akan ada faktor-faktor yang eksternal yang mungkin di luar jangkauan kita yang menyebabkan bisa aja akhirnya pelaksanaannya itu kan tidak maksimal. Ya kalau ngelihat dari jumlah perkara yang sebagaimana yang kita sampaikan itu tadi, walaupun upayanya sudah kita lakukan secara maksimal, tapi nyatanya yang berperkara secara elitigasi sampai saat ini kan masih sekitar 15 perkara. 15 perkara ya, untuk penyelesaian secara elitigasi. Ya. Nah, untuk yang pendaftaran secara ekod itu tadi di 510 ya. Harus mencapai 50%, berarti kan dari 1.336 perkara. Artinya faktor eksternal dari masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi. Ya kayak persepsi misalnya ini beneran sidang apa enggak sih, kira-kira kan itu juga mempengaruhi. Itu karena itu hal yang baru kan, hal baru mungkin orang ya ibaratnya masih bertanya-tanya ini bagaimana prosesnya kan begitu. Nah, kemudian ini menarik tadi. Kita kan seringkali membahas tentang hal-hal yang kelebihan daripada ekod, salah satunya unsur biaya. Kira-kira misal
dari narasumber melihat sejauh mana perbandingan antara perkara yang dilaksanakan melalui ekot kemudian perkara yang manual untuk selisih biayanya kira-kira. Jauh sekali rasanya itu. Nah, Sangat jauh kan. sangat jauh ya. Karena biasanya yang apa namanya itu panggilan itu kan udah dinolkan berarti Dinolkan. kalau Ya, misalnya kalau panggilan secara elektronik domisili elektronik ya. dikirim ke domisili kan. Tapi kalau panggilan tercatat kan kalau dulu kan radius itu kan, tapi sekarang kan disamakan semua. Berapa? 24.000. 24 ya. 24.000 kan menggunakan panggilan tercatat itu. Kan lumayan itu. Artinya dengan alasan tidak ada biaya, kalaupun ada dengan sudah biaya panjar yang kecil, udah kecil sedikit itu dengan litigasi itu tadi atau ekot, kalaupun merasa tidak mampu kan juga bisa mengajukan keterangan tidak mampu itu tadi, dan itu diakomodir juga. Prodeo berarti ya. Ya, diakomodir. Pembebasan biaya juga. perkara diakomodir melalui ekot. Bisa. Jadi ketika dia mendaftar, dia melampirkan itu, kemudian ya kita periksa, kita lihat apakah layak apa enggak memang. Kalau memang dia benar-benar tidak mampu itu tadi, bisa udah dari kemudian. Dan itu perbedaan yang selanjutnya dari Perma nomor 1 tahun 2019. Di Perma 7 2022 itu ya. Ya, 2022. Ya memang lebih selisih sih. Kalau dilihat mungkin ekot dalam perkara panjar biaya perkara ekot itu hanya sekitar 300 ribuan. Ya. Dan alasan cerai pun rata-rata kan karena ekonomi. Ya. Nafkahnya nggak ada, uang nggak ada, kerjaan itu suami kan atau istri. sebenarnya pada dasarnya membantu. Ya memang salah satu hal yang menarik apabila kita kaitkan dengan masalah jurnal integritas, yang salah satu stretchingnya itu adalah peningkatan pelayanan publik, yang memang pengimplementasian ekot secara maksimal itu bisa mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebenarnya, karena masyarakat pasti merasa dimudahkan dengan itu. Apalagi dalam hal ini tadi salah satu contoh yang narasumber sampaikan bahwa memang intensitas kita untuk bertemu itu kan lebih sedikit, itu meningkatkan pengawasan yang lebih baik bahasanya gitu, karena biasanya pertemuan itu yang nanti bisa menghasilkan hal-hal yang kurang baik bahasanya begitu. Ya. Nah, gitu. Oke, mungkin untuk sesi pertama terkait paparan dari narasumber kita sudah selesai. Selanjutnya kita sampaikan kepada audiens, apakah ada pertanyaan ataupun kritikan atau saran terhadap Pengadilan Agung Wonogiri, tentunya yang dalam artian dalam kanal ini membahas tentang peradilan elektronik. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan atau kritikan. Tapi sebelumnya itu apa namanya, kalau kita jelaskan prosesnya itu dimulai litigasi itu setelah sidang pertama gitu. Setelah sidang pertama. Setelah habis upaya damai, nah itu baru sidang pertama kan dalam pendaftaran udah masuk proses ekot. Ya. Kemudian litigasi itu kan setelah proses upaya damai. Mediasinya. Sidang kedua itu baru kita mulai. Itu udah masuk pemeriksaan pokok perkara, baru kita mulai ekot. Setelah mediasi itu court calendar itu tadi kan, sebagaimana disampaikan court calendar. Bentuk ini tadi salah satunya kepastian hukum, kepastian terkait proses persidangan. Setelah court calendar udah ada jadwalnya di ekot itu kan, baru kemudian sampai pembuktian itu ya. Sampai pembuktian. Biasanya sampai pembacaan putusan, menjawab pembuktian, kemudian hadir secara luring, kesimpulan baru melalui aplikasi semuanya. Itu prosesnya itu tadi. Prosesnya seperti itu. Sampai ini. Terus kalau mengupayakan banding baru diajukan lagi aplikasi itu. Upaya hukum. Ya, upaya hukum. Itu upaya hukum. Itu alurnya ya. Alurnya seperti itu. Ya, silakan audiens Bapak Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, Mulia Bapak Hakim,
mendampingi narasumber. Saya melalui audiens di PAO Negeri ini boleh dibilang menyampaikan isi yang ada di dalam hati masyarakat awam, bahwa perjuangan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama untuk memberikan segala akses yang bisa membuat masyarakat khusus Wonogiri ini dengan kebijakan-kebijakan, ya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang bisa dilaksanakan khusus kita PA Wonogiri ini, pasti masyarakat itu tetap terus bertanya, pasti masyarakat itu tetap berpikiran belum sepenuhnya meyakinkan bahwa apa yang sudah kita laksanakan di sini masyarakat keseluruhan memahaminya tentang judul hari ini ekor, sehingga bisa masyarakat itu nanti beracara atau bersidang menyelesaikan perkaranya secara litigasi, artinya tidak harus datang ke pengadilan. Memang ini pasti juga mengurangi biaya-biaya, termasuk yang istilahnya boleh dikatakan perkaranya itu mulai dari perkara harta bersama atau warisan gitu kan, ini amat membantu. Tapi ini juga untuk memperkenalkan itu, pasti masyarakat berpikiran apakah ada jalur yang bisa membuat masyarakat itu lebih dekat mengenal itu, tidak harus ke PA kan gitu. Mengenal ekor dengan proses berlitigasi tadi tidak harus ke PA mencari informasi itu. Melalui ini bisa kan, melalui podcast bisa. Mudah-mudahan masyarakat memahaminya. Tapi untuk itu pasti orang awam tetap tidak paham, tidak mengerti, bahkan mungkin masih menggunakan tenaga, contoh advokat atau relawan-relawan yang memahami ini, bisa dibuat wacana ini sebagai sumber pekerjaan, bisa saja oleh orang-orang yang paham dengan IT kan gitu. Jadi menghindari itu juga pasti masyarakat juga merasa akan dibodohi juga dengan aplikasi-aplikasi itu pasti ada di dalam pikiran masyarakat itu. Jadi untuk itu dengan adanya kita podcast di sini, saya sebenarnya bukan bertanya khusus, istilahnya memahamkan bahwa masyarakat itu tidak tahu sama sekali, meskipun sekarang sudah zaman globalisasi, zaman elektronik semua, tapi masyarakat tetap mengurus seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini boleh bisa mewakili hati nurani masyarakat awam ke bawah, sehingga kita di PA ini terus-menerus berusaha bahwa aplikasi kebijakan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, dan di bawahnya kita Wonogiri salah satu di wilayah PTA Semarang ini terus yakin dan percaya bahwa beracara menyelesaikan perkara banyak sekali jalannya mengurangi biaya-biaya tadi. Jadi mungkin pendalaman dari narasumber untuk memberikan pemahaman yang paling dalam lagi bisa disampaikan nanti. Apakah kita bisa gunakan melalui kecamatan, apakah kita bisa melaksanakan melalui perwakilan daerah untuk memperkenalkan litigasi ini yang sudah mendaftar perkara secara ekor. Mungkin itu istilahnya bukan pertanyaan khusus, tapi bagaimana kita melalui podcast ini masyarakat bisa terbantu sedikit langkah demi langkah kita ke depannya, sehingga perkara secara ekor itu bisa tercapai setiap tahunnya lebih daripada 70% itu, meskipun nggak pernah tercapai 100%, karena pasti yakin
masyarakat tidak semua bisa menggunakan wilayah-wilayah yang ada khusus PA Wonogiri ini menggunakan apa tadi, ekor tadi secara elektronik dengan kendala pendidikan ataupun latar belakang kehidupan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin atas pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah ini Ya. Pak Hasanuddin ini sangat pujangga sekali. Jadi bagaimana supaya ekor tadi itu dikenal oleh masyarakat, kemudian disayangi oleh masyarakat dengan cara memakainya. Nah itu bagaimana itu Pak narasumber yang mulia? Apa ya, kiat-kiatnya lah untuk secara umum bagaimana dari Badan Peradilan, kemudian secara khusus Pengadilan Agama Wonogiri seperti apa untuk mengenalkan ikot supaya masyarakat sayang terhadap karena syaratnya masuk harus ikot Menggunakan sarana yang kita sediakan secara maksimal gitu. Nah gitu. Jadi sayangnya itu dengan cara bisa menikmati layanan ekor tadi. Nah itu gimana? Nah, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal belum tentu sayang juga. Itu hal yang lain. Apalagi sudah kenal tidak bisa ya kan. Nah, jadi gimana itu Pak narasumber? Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya ya kan. Faktornya kan bisa internal sama eksternal itu. Nah internal itu kita kan udah banyak gitu sebetulnya itu. Jadi mereka itu tinggal misalnya ini kita punya media website yang bisa dibuka kemudian bisa ngechat ya kan. Nanya itu langsung di apa namanya dijawab, direspon oleh petugas di PTSP informasi. Itu kalau misalnya berbasis web. Nah, kemudian kan kita juga ada nomor kantor yang bisa dihubungi untuk ditanyakan informasi itu, bisa di web, bisa didapatkan di media sosialnya kita, IG, Facebook, Twitter, bukan Twitter lagi sekarang ya. Twitter X apa ya? Twitter X apa nih? Twitter lah. Nah, media sosial lah itu. Nah, ya bisa didapatkan di situ. Kemudian setiap orang yang kesini kemudian daftar secara mau mendaftarkan perkara, tentu akan kita sampaikan itu juga informasinya itu. Nah, walau dengan upaya yang demikian maksimal itu, tentu nggak bisa memaksa juga kan kita untuk biar mereka sayang ke kita dengan sudah memperkenalkan diri kemudian harus sayang ke kita kan nggak bisa kita paksakan. Tapi upaya kita udah cukup maksimal menggunakan media yang ada, setiap kali datang kita sampaikan itu. Tapi yang menarik tadi yang saya catat itu rasanya kita harus melakukan koordinasi dengan camat atau kepala desa kali ya, karena biasanya di sini itu kadus ya, biasanya di sini itu kan kalau mau sebelum datang ke instansi pemerintahan biasanya mereka kan ke kepala desa dulu ya. Nah itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk melakukan sosialisasi atau mengenalkan diri langsung, mungkin berarti ini langsung ke desa yang kita pilih nanti berarti kan, tentu dengan kriteria desa yang lebih ideal, mungkin desa ada wilayah-wilayah yang jauh dari pengadilan ya. Itu bisa sih. Ada contoh ya, memang inilah kelebihan dari mediator non hakim itu ya. Dia ke lapangan, ya kan, dan dia juga sudah paham pendaftaran ekor kan gitu. Amat terbantu bagi masyarakat yang membagi harta warisan secara damai, tapi diajukan ke pengadilan. Artinya biaya-biaya yang selama ini bisa mengkhawatirkan keyakinan kita, perkara maju, masuk, hingga juga harus desente apa semua, tapi tidak sedikit sekarang sudah mulai perkara sudah disepakati mantan suami istri di luar pengadilan, sudah sepakat dan juga difasilitasi oleh, boleh dibilang LBH, boleh dibilang termasuk advokat atau mediator non hakim. Nah, ini kan amat terbantu ini kan. Nah,
Cuman masyarakat awam tadi yang sama sekali memang terbentur dengan biaya, sehingga adanya pun aplikasi kita juga nggak bisa dilaksanakan masyarakat itu dengan keterbatasan biaya. Kalau contoh perkara waris mau didaftarkan secara ekor, ya kan, mau didaftarkan harta warisan mau didaftarkan secara ekor, kemudian hal-hal yang lain yang menyangkut dengan kebendaan. Jadi ini mungkin apakah memang bisa kita sebagai badan-badan agama di Jawa Tengah, khusus wilayah Kabupaten Wonogiri ini, memang betul-betul menjual ini dengan menjual yang betul-betul bisa diterima masyarakat, dan inilah keunggulan ke depannya nanti Badan Peradilan Agama. Ini itu kalau gambaran dari kita sudah melaksanakan beberapa perkara melalui pengacara. Memang satu-satu kita macam semalam majelis Pak Waka ada juga ya, mahasiswa itu ya Pak Waka, yang secara litigasi dia mau mendaftarkan diri sebagai termohon ya kan, perkara cerai talak. Nah ini kan sudah contoh-contoh ada, bisa kita istilahnya tawarkan, apakah melalui pemerintahan daerah setempat dari paling rendah itu kepala desa dan kecamatan. Mungkin ini kedepannya pimpinan-pimpinan kita atau kita secara keseluruhan bisa memperkenalkan bahwa Ekot ini memang inilah salah satu jalan tol yang belum siap dibangun untuk dilewati oleh masyarakat. Mungkin itu. Nah, kalau dibangun udah siap sebetulnya. Bukan, belum siap ke masyarakat jalan tol. Penerimaannya berarti maksudnya. Jadi ya. belum bisa orang tuh lewat di situ. Nggak mau lewat berarti kalau penerimaan itu. Ya, jadi benar saya Pak Hasanuddin, memang bagaimana cara kita menjual, dalam artian kalau pengen jodohkan orang itu kan dikasih dulu kelebihannya apa, kan begitu, dikasih tahu, oh ini ganteng sekali ya kan gitu, kaya sekali kan begitu, supaya orang tertarik. Memang problematika kita untuk menjual produk dalam tanda kutip perdagangan elektronik ini memang masih belum optimal. Dari kebanyakan satuan kerja di Badan Peradilan Agama memang belum optimal, karena memang kita terbatas dalam hal berinteraksi dengan pihak langsung. Kemungkinan ya kita bisa laksanakan dengan tadi, salah satu jalannya adalah sebagaimana Pak Hasanuddin dan narasumber sampaikan, melalui penguasa di daerah kayak kecamatan, camat, desa, kadus dan lain-lain. Ya, mungkin nanti hal itu yang mungkin akan menjadi stretching ke depan. Bagaimana cara kita mengenalkan Ekot ini sehingga masyarakat itu jadi sayang sama masyarakat, sama Ekotnya, kan begitu. Jadi mau menikmati sebuah hal yang menguntungkan bagi mereka. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara di podcast Pari Menyapa episode 14. Mudah-mudahan apa yang narasumber sampaikan atau audiens sampaikan, yang kita bicarakan, ya, yang kita obrolan ringan kita itu menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan daripada Bapak Ibu Sobat Pari Menyapa, dan kemudian ini menjadi salah satu jalan agar komunikasi antara Pengadilan Agama Wonogiri beserta masyarakat khususnya Kabupaten Wonogiri itu menjadi saling terkait dan saling bisa menerima antara apa yang ingin disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Mungkin itu, terima kasih banyak Pak Sobat Pari Menyapa. Terima kasih, kami undur diri. Berkunjung ke website. Nah, boleh nanti untuk lebih jelasnya berkunjung kepada website atau media sosial Pengadilan Wonogiri terkait penjelasan peradilan elektronik ini. Mungkin sampai sini saya selaku host undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.